sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba Waalaikumsalam. saatnya aktivitas yang kedua, yaitu kegiatan coaching yang insya Allah akan saya laksanakan bersama Ibu Farah selama 15 menit mengenai alur tirta terkait topik masalah kurangnya antusias murid-murid dalam belajar. Bersama saya sebagai coach dan bersama Bu Faradina sebagai kuci. Nah, di sini saya akan membacakan deskripsinya. Rekan saya bernama Bu Faradina, itu seorang guru produktif RPL di SMK Negeri 1 Purwokerto, mempunyai permasalahan tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Faradina ingin sekali berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalahnya. Nah, berikut ini dialog antara saya sebagai coach dan Bu Faradina sebagai coach. Monggo silakan Bu Faradina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Farah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sehat? Alhamdulillah Bu, ini gemuk-gemuk Bu. Ini minta waktunya Ibu, saya ada yang ingin berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira Ibu punya Ya waktu Bu, buat saya? ya Bu, silahkan. Insya Allah saya kesempatkan waktu buat Ibu, monggo. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Ya Bu, monggo Bu. Gimana Bu? Begini Bu Pur, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya saat belajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Itu bisa saya lihat dari jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas, di saat pengumpulan hanya 50% siswa yang mengumpulkan tugasnya di tiap kelas, Ibu. Oh, jadi permasalahan Bu Farah di sini kurang antusias ya murid-muridnya dalam mengikuti atau menerima pembelajaran. Oke Bu, jadi menurut Ibu Farah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Silakan. Saya mengharapkan adanya solusi dari permasalahan yang saya hadapi terhadap antusias murid-murid saya yang mulai menurun, Ibu. Oke, jadi mengharapkan solusi ya Bu, solusi yang dihadapi. Baiklah, menurut Ibu, hal apa saja ya Bu yang menurut murid-murid Ibu itu kurang antusias gitu loh Bu dalam pembelajaran selama ini bersama Ibu Farah sehingga hanya 50% saja yang bisa konsentrasi atau bersemangat seperti itu. Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, bisa jadi murid-murid saya tidak antusias lagi. Yang pertama, bisa jadi pembelajaran yang saya berikan membosankan. Terus bisa jadi Oke. terlalu monoton. Terus mungkin saya dominan di dalam kelas sehingga saya tidak memberikan kesempatan siswa untuk berbicara, berpendapat, kemudian mengeluarkan unek-uneknya. Terus yang Iya. kedua, saya bisa jadi tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mengungkapkan yang dia tidak pahami. Sehingga bisa jadi mereka yang belum paham tidak mengumpulkan tugasnya. Itu, Bu. Oh, jadi permasalahan tadi satu pembelajaran
masih Membosankan. membosankan ya Bu. Ya. Kemudian yang kedua, dominan terhadap siswa. Yang ketiga, belum bisa memberikan kesempatan. Bila mungkin ada murid yang belum jelas, mungkin muridnya Iya, belum berani tanya, tapi kita sudah kasih tugas. mengajukan, seperti itu ya Bu. Oke. Jadi dengan permasalahan yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira apa saja ya Bu yang dapat membuat murid Ibu senantiasa antusias kembali dalam pembelajaran Ibu? Tadi Bu, monggo. Menurut Ibu itu Oke. gimana gitu? Menurut saya, Hmm, pastilah murid-murid saya itu menginginkan pembelajarannya itu yang asik, tidak asik. monoton, tidak membosankan, kemudian dia bersemangat mengerjakan tugas tersebut, Ibu. Karena mereka sudah paham, jadinya mereka antusias, gitu. Ya, oh iya Bu, betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu dengan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, itu dapat berpusat pada murid, itu membuat pembelajaran akan lebih lebih fokus lagi ya Bu, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya Bu Farah ya. Iya, sebenarnya pembelajaran itu memang harus terpusat pada murid, Ibu. Jadi Iya. murid seharusnya yang Oh, lebih banyak menemukan, kemudian mampu mengembangkan, kemudian mereka aktif. Nah, hal tersebutlah yang kurang saya berikan. Kemudian, di hmm, pembelajaran juga kalau bisa, biar mereka tidak jenuh, ada ice breaking. Karena pelajaran saya kan 4 jam, bisa jadi kan hmm, bosan di pertengahan. Nah, iya dengan adanya betul. memberikan ice breaking atau memberikan game, kemudian mereka bersemangat lagi di pembelajaran saya, Ibu. Iya, iya, betul sekali Bu, saya setuju. Adanya speaking dan sebagainya yang tadi Ibu kemukakan. Lalu apakah mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu? Mereka kan sudah Oke. ini ya tadi ya, untuk mengumpulkan tugas itu gimana, Bu? Nah, itu bisa jadi kemungkinan tugasnya terlalu banyak, Ibu. Nggih. Kemudian bisa jadi tugasnya itu, terlalu, apa ya, tidak beragam. Bisa Hmm, jadi, berisi terlalu banyak pertanyaan, kurang kreativitas, sehingga siswa jenuh dengan model tugas yang diberikan. Nah, jadi, seharusnya tugas-tugas itu kan beragam dan asik gitu loh. Nah, itu oke. kemungkinan mereka Hmm. tidak mengumpulkan, bisa jadi, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Jadi anak jenuh, jadi pada akhirnya tidak mengumpulkan tugas ya, Bu. Bisa Iya, jadi jadi. iya, ya. Jadi kalau boleh tahu, Bu, selama ini dalam pembelajaran Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja tuh, Bu, di kelas Ibu? Coba biar nanti Eee, bisa tahu, monggo. Kalau saya perhatikan sih, sumber belajar saya memang terlalu monoton, Bu, hanya menggunakan buku Hmm, teks yang ada di perpustakaan. Jadi mungkin sumber belajar saya tidak cocok dengan kondisi yang dialami siswa, sehingga bisa jadi setengah siswa saya itu tidak tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. oh iya, Bu, iya betul. Jadi tidak kurang bervariasi ya Bu dalam Bisa memberikan jadi. ini, untuk itu mungkin ada sumber belajar selain buku teks Bu yang bisa Ibu ini sampaikan di sini biar anak lebih antusias kembali? Hmm, setelah saya refleksi, Bu, ternyata sumber Nggih, belajar itu nggak mesti dari perpustakaan, nggak mesti dari buku teks. Sekarang kan zamannya digital. Nah, nggih, kita sekarang kan tergantung dengan HP. Nah, bisa betul, jadi mhm, sumbernya itu bisa saya berikan sumber belajar itu bisa mereka temukan di video, di channel YouTube gitu loh, Bu. Terus bisa jadi oke, saya memberdayakan, internet dalam hal pencarian artikel di blog atau tulisan-tulisan mhm, ilmiah, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi yang tren saat ini, bisa mereka itu
mengungkapkan tugasnya dalam bentuk TikTok, Reel, dan lain-lain, atau penggunaan IG yang lagi tren di usia remaja seperti mereka. Itu yang tergambar dalam pikiran saya, Ibu. Iya, iya. Betul sekali, Bu. Di sini kan anak-anak terlahir di zaman digital ya, Bu, karena Iya, sekarang eranya era semuanya serba internet, serba digital. benar. Nah, betul sekali, Bu Farah. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu sampaikan tadi, pasti itu akan membuat murid-murid lebih berantusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu ini yang Ibu bimbing tadi. Seperti itu, Bu. Ya, Bu. Jadi sekarang apa nih Bu rencana Bu Farah untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Menurut Ibu gimana tadi? Oke. Setelah paparan yang saya sampaikan, akhirnya saya menemukan berbagai hal, Bu, untuk menyelesaikan Hmm, masalah ini. Yang pertama, tentunya saya merancang dulu pembelajaran yang mengasihkan dengan mencari model-model pembelajaran, strateginya, sehingga di pembelajaran saya itu suasananya benar-benar berpihak kepada murid dan benar-benar murid aktif dan kreatif di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian juga saya akan memperbaiki sumber belajar saya yang terlalu monoton, hanya menggunakan yang non digital, ini saya alihkan ke digital. Karena sesuai dengan zamannya, mereka adalah generasi digital yang respon terhadap digital. Dan saya akan berusaha untuk mengaktifkan atau menerapkan sumber belajar yang mereka dapatkan dari video, di channel YouTube, kemudian juga bisa jadi mereka juga menemukan info-info yang ada di blog internet, kemudian mereka juga nantinya bisa mengekspresikan tugasnya dalam bentuk TikTok. Kemudian yang kedua, saya nggak akan memberikan tugas yang terlalu banyak, Bu. Saya akan mengefektifkan tugas-tugas itu yang sifatnya itu lebih ringan, kemudian efektif dan tidak terlalu rumit. Nah, ini yang ingin saya perbaiki sehingga kalau bisa tugas-tugas tersebut itu sesuai dengan minat dan bakatnya, Ibu. Contoh misalnya mereka tuh berbakat dalam hal drama, bisa jadi tugasnya itu diekspresikan dalam bentuk drama. Terus ada lagi yang menyukai puisi, bisa jadi tugasnya dipresentasikan dalam bentuk puisi. Kemudian iya Bu, juga ya dengan betul musik, sekali. iya, dengan lagu. Kemudian ya inilah yang akan saya analisis, Bu. Apa sih minat dan bakat siswa sehingga penugasan nanti itu tidak monoton tapi sesuai dengan kemampuan anak yang berdasarkan minat dan bakat. Gitu, Bu. Iya, iya, betul sekali Bu Farah. Iya, itu saya tertarik Bu dengan lagu itu bisa menggunakan lagu. Jadi anak-anak juga menggali bakatnya untuk siapa tahu Iya, menjadi penyanyi. Ya, Bu. idol. Nah, ya idol betul. Kalau enggak dangdut apa-apa kan sekarang juga Iya, asik ya seperti itu. Ya. heeh. Mm. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu tadi sampaikan. Tentunya ini tidak mudah ya Bu dan membutuhkan waktu. Untuk itu, apa sekarang komitmen Ibu dalam terhadap rencana yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Komitmennya apa? Karena membutuhkan waktu kan, Bu? Monggo. Iya, tentu hal ini saya lakukan secara bertahap, Bu. Oke. Diawali dulu dengan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian Hmm, juga memilih sumber belajar yang juga bikin mereka asik, kemudian menjalankan pembelajaran ini dengan konsep merdeka belajar. Artinya siswa merasa tidak terbebani dan kalau bisa mereka itu mengerjakan tugas itu sudah dari kesadaran diri, bukan unsur paksaan. Dan saya menyerahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Seperti yang Bu Pur katakan tadi, dia berbakat menyanyi. Mungkin dengan ekspresi dia menyanyikan, iya, materi itu bisa dia iya, pahami gitu iya, loh, Bu. dapat tersampaikan dengan baik gitu Iya, ya. Dan heeh, intinya dalam suasana yang bahagia, anak-anak kan gampang masuk pelajarannya, Bu.
Iya, ya kan? itu Iya. mungkin Merdeka Belajar itu ya, Bu? Heeh, betul. Jadi anak-anak bebas mengeksplor dirinya, ada yang pandai puisi, nyanyi, seperti itu. Bagus sekali Bu Farah, saya sangat mendukung. Iya, saya acungi jempol. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu Farah ya. Sama-sama Bu Pur. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Pur sudah menyediakan waktu luang buat saya untuk mencari jalan permasalahan yang saya hadapi dan alhamdulillah dengan adanya coaching ini saya terinspirasi untuk memperbaiki pembelajaran saya, memperbaiki segala hal yang tidak klik di pembelajaran bersama siswa dan saya pun jadi tertarik untuk mengetahui minat dan bakat siswa sehingga tugas-tugas yang tadinya mereka tidak mau mengerjakan jadinya bersemangat bahwa tugas itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka akan mengerjakan dalam bentuk bahagia, tentu hasilnya lebih baik ya Ibu. Ya, betul sekali Bu Farah. Terima kasih juga. Oh ya Bu, satu lagi di penghujung kita ini tadi, kira-kira kapan nih untuk melaksanakan apa namanya tadi? Melaksanakan komitmen ini Bu, mulai dari kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan yang Ibu sampaikan tadi biar nanti dapat ada targetnya seperti itu. Minggu ini atau kapan gitu Bu? Monggo Bu. Ya, seharusnya secepatnya Ibu, karena kalau di saat Hmm. kita menemukan ide-ide, itu harus Hmm. segera kita lakukan. Kalau tidak Iya, kan nantinya kita lupa lagi Ibu. Jadi mumpung betul. saya hari ini bertemu dengan Bu Pur dalam kondisi semangat, ya ini Nggih. akan langsung saya ekspresikan Ibu. Iya, Dan oke oke. mudah-mudahan saya tidak akan menunggu waktu yang lama, tapi menunggu Nggih, waktu yang cepat. Karena saya merasa, eee, apa ya Bu ya, merasa ini nggih, sesuatu hal yang membuat saya penasaran, apakah konsep-konsep saya ini nanti bisa terrealisasi atau tidak. nggih. Kalau tidak kan berarti saya mencari dan menemukan lagi hal-hal baru yang bisa menuju ke level-level yang menyenangkan dan asik versinya Betul, siswa. betul sekali ya Bu. Oke Bu Farah, jadi seminggu lagi ya Bu kita bisa ngobrol kembali untuk membahas Insya hasilnya biar nanti apa sih perkembangan yang sudah ada pada pembelajaran Ibu bersama murid-murid. Seperti itu ya Bu Farah ya. Terima sama-sama kasih Bu Bu Pur. Farah. Iya, mudah-mudahan sukses selalu buat Bu Farah. Terima kasih untuk obrolan hari ini. Ya. Ya, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Obrolan kucing saya dengan Ibu Farah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kebaikan untuk murid-murid kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Farah. Sama-sama Bu Pur.